Assalamualaikum Pak Ridwan, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Dulo. Silakan dulu, Pak Dulo. Ya, Bagaimana, Pak Dulo? ini Pak, menyambung obrolan yang kemarin. Saya mohon bantuannya untuk mensupervisi kegiatan mengajar saya di kelas. Oh iya, di kelas 10 itu ya? Oke, saya siap. Ya Pak, insya Allah mengajarnya nanti siang setelah istirahat pertama di kelas 10.2. Bagaimana Bapak bisa atau tidak kira-kira? Baik, nanti sekitar jam 10 kita ke sana. Kalau saya boleh tahu, tujuan pembelajarannya apa ya, Pak Dulo? Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning serta kegiatan diskusi dan presentasi dengan bantuan LKPD, diharapkan peserta didik itu dapat menerapkan operasi pada bilangan berpangkat dengan baik dan benar. Itu strategi pembelajaran. Oh iya Pak Dulo. Baik Pak. Kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, dan budaya positif dalam mengajar saya. Oh, jadi Bapak pengen mengembangkan PSE, PB, dan BP di kelas yang Bapak ajar ya? Ya. Bagaimana ya nanti Bapak inginkan itu saya amati? Jadi nanti Bapak tolong diamati bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional, dan budaya positif dalam mengajar matematika di kelas 10 Pak. Iya, siap. Saya mengamati bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan budaya positif terintegrasi dalam mengajar yang Bapak lakukan nanti. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Insya Allah ini baik untuk meningkatkan keterampilan mengajar yang berpihak pada murid Pak. Betul sekali, saya setuju. Kita harus meningkatkan keterampilan mengajar yang berpihak pada murid. Kemudian, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersamanya? Jadi harapannya saya ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam mengajar dan berpihak pada murid. Apa saja yang perlu saya perbaiki, kemudian dan mana yang harus saya tingkatkan dari pembelajaran itu. Jadi harapannya bisa mengevaluasi diri gitu ya Pak. Iya. Terus kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan untuk supervisi ini? Strategi yang saya persiapkan yaitu yang pertama, saya sudah menyiapkan modul ajar, yaitu yang mengintegrasikan pada PB, PSE, dan BP, termasuk kegiatan penilaiannya Pak. Saya juga sudah menyiapkan sumber bahan belajar yang relevan. Di antaranya yaitu ada buku catatan siswa, kemudian ada link pembelajaran, kemudian ada LKPD, dan multimedia pembelajaran seperti itu. Bagus sekali. Kalau begitu Bapak sudah mempersiapkan FFP-nya, bahan ajarnya, dan rencana penilaiannya juga sudah dibuat ya Pak ya. Kalau begitu nanti jam 10 kita bertemu di kelas 10.2 ya Pak ya. Ya Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak atas semuanya. Nanti insya Allah kita akan ketemu di kelas 10.2. Iya, sama-sama Pak Abdullah. Silahkan. Terima kasih Bapak. Istilahnya. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran, silakan perwakilan kelasnya untuk memimpin doa. Siap, sikap. Sebelum belajar, baca doa mulai. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Siapa yang tidak hadir? Kenapa adik-adik
lagi? Nggak ada. Nggak lagi. Oke. Semoga Nika kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa bergabung bersama kita belajar bersama. Amin. Baik anak-anak sekalian, Bapak hari ini akan mengajar tentang materinya tentang eksponen. Ya. Di mana materi eksponen ini sudah kita kenalkan mungkin ketika kalian waktu SMP. Eksponen itu sama saja dengan perpangkatan atau bilangan berpangkat. Kemudian apakah kalian pernah bertanya nggak di dalam hati kalian? Misalkan jarak dari bumi ke matahari jaraknya berapa kilometer? Nah, itu semua bisa kamu sederhanakan menggunakan bilangan berpangkat atau yang dinamakan dengan notasi ilmiah. Itu makanya ini salah satu kegunaannya itu salah satunya bisa menyederhanakan dari jarak tadi dari bumi ke matahari. Atau misalkan massa bumi atau berat bumi itu kan sangat berat sekali ya. Kemudian kalau bisa disederhanakan ini bisa disederhanakan dengan bilangan berpangkat. Cara tahunya berapa? Ya nanti kita bukan diperkirakan ya, dari perkirakan, kemudian setelah itu kan sangat berat, kemudian bisa disederhanakan menggunakan notasi ilmiah di dalam matematika. Kemudian anak-anak sekalian, di sini capaian pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Kemudian setelah itu untuk capaian pembelajarannya selanjutnya untuk tujuan pembelajaran ya, atau ATP alur tujuan pembelajarannya yaitu adalah peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami konsep bilangan berpangkat. Yang keduanya peserta didik dapat menerapkan konsep bilangan berpangkat. Yang ketiganya peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang keempatnya peserta didik dapat menyelesaikan soal kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Kemudian setelah itu apa manfaatnya? Manfaat pembelajaran kali ini yaitu manfaat bilangan eksponen sendiri. Yang pertama ada pada bidang ekonomi, ya. Ada pada bidang ekonomi, pada bidang biologi, kemudian bidang kimia, bidang fisika. Apa saja di bidang biologi? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal uang yang sangat banyak mungkin ya di dalam ekonomi 40 miliar dan 40 miliar itu berapa nolnya? Berapa nolnya? 7, 9. Ya, 9 ya. Kemudian itu bisa disederhanakan menggunakan metode ilmiah atau notasi ilmiah. Jadi kan 4 dikali 10 pangkat min 9 pangkat 9. Itu kalau misalkan di ekonomi. Kemudian di biologi, kalau di biologi misalkan ada belajar kamu tentang virus. Ya, virus itu kan semakin berhari semakin berkembang. Dan itu juga bisa kita manfaatkan. Kemudian di bidang biologi untuk mengetahui bilangan-bilangan tersebut maka bisa disederhanakan dengan menggunakan bilangan berpangkat. Kemudian juga ada di bidang kimia dan fisika itu juga sama. Jadi bisa disederhanakan menggunakan notasi Erwin. Baik, itu untuk tujuan pembelajaran dan manfaatnya. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa arti daripada 3 pangkat 2? Kalau 3 pangkat 2 itu artinya seperti apa? Atau artinya berapa? 3 dikali 3. Ada perpangkatan berarti itu adalah perkalian berulang. Kalau misalkan 2 pangkat
Artinya di sini nanti siswa dikasih sebuah masalah yang insya Allah nanti akan dibagikan LKPD ya, lembaga pengajian peserta didik. Kemudian setelah itu kamu gali informasi sebanyak mungkin tentang bilangan berpangkat atau tentang eksponen. Setelah itu di situ ada aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Nanti silakan diisi oleh kalian. Setelah diisi nanti ini nama anggotanya. Tadi kan setiap kelompok dibagi lagi atau dipecah lagi menjadi 2. Oh. Kemudian yang pertama petunjuknya, baca dan pahami permasalahan yang ada pada LKPD. Ada? Yang kedua, diskusikan perintah yang diminta pada permasalahan tersebut. Yang ketiganya, presentasikan nanti hasilnya di depan kelompok lain dengan percaya diri. Aktivitas pertama, diskusikan hasil operasi hitung bilangan berpangkat bulat berikut ini dengan teman satu kelompok kalian. Berilah tanda contreng pada kotak di samping hasil operasi hitung yang benar. Kalau yang benar itu dicontreng, ya. Contohnya nomor 1, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 15. Betul atau salah? Salah. Kalau salah, dibiarkan saja. Tidak diapa-apa. Tidak diapa-apain. Kalau betul, dicontreng. Paham? Siap. Setelah itu, lihat kesimpulannya. Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil operasi hitung di atas? Kesimpulannya seperti apa? Misalkan kalau perkalian pangkatnya diapain, kalau pembagian pangkatnya diapain. Ngerti. Kemudian aktivitas kedua, diskusikan permasalahan berikut di dalam kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kalian di hadapan kelompok yang lain. Yang pertama, nih, di suatu laboratorium biologi, seorang peneliti sedang mengamati perkembangbiakan bakteri. Berarti ini di bidang biologi tadi ya. Bakteri berkembang dengan cara membelah diri. Dari hasil pengamatan yang dilakukan dari menit ke menit dicatat dalam tabel berikut ini. Kamu isi tabel yang kosong. Di situ menit pertama 1, banyaknya bakteri ada 2. Menit yang pertama ada 2. Banyak bakteri dalam lokasi perpangkatan, berarti jadi 2 pangkat 1 dan seterusnya. Paham ya? Isi yang kosong yang ada titik-titiknya. Kemudian selanjutnya di situ ada berdasarkan catatan penelitian tersebut berilah tanda contreng pada kolom benar atau salah untuk pernyataan berikut. Misalkan banyaknya bakteri pada menit ke-6 adalah 100. Itu di situ kamu tinggal dicontrengkan betul atau salah. Iya. Tuh, paham ya? Sampai selesai. Setelah itu kamu berikan kesimpulan. Paham? Silakan dikerjakan. Ya, berilah boleh pakai saya benar selesai. Silakan untuk kelompok yang mau maju ke depan mempresentasikan aktivitas yang pertama. Silakan. Ya, pasti kelompok berapa? Pak. Kelompok depan silakan. Kalau kalian aja ya. Nanti cocokkan jawabannya sama atau tidak. Kalau tidak
Oke, silakan semuanya menyimak dulu. Ke depan lihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aktivitas 1 dari LKPD yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miss Edwin, saya Nadila Nureni, saya Dini Cahyani, saya Nurfiani. Di sini untuk operasi hitung bilangan berpangkat bulat akan dibacakan dan dijelaskan oleh saya sendiri dan kesimpulan akan dibacakan oleh mereka. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 15. Hasilnya salah. Karena 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu pengerjaannya karena bilangan pokoknya sama, 3 ditambah 5 adalah 8. Jadi 2 pangkat 15 adalah salah. Yang Gimana? Cocok nggak nomor 1? kedua, Pertama itu pernyataannya salah. Yang kedua, silakan. untuk yang kedua, 5 pangkat 15 dibagi 5 pangkat 3 hasilnya 5 pangkat 12. Pernyataannya adalah benar. Kenapa benar? Karena 5 pangkat 15 dibagi 5 pangkat 3 itu cara pengerjaannya bilangan berpangkatnya dikurang karena bilangan pokoknya sama. Jadi 15 dikurangi 3 adalah 5 pangkat 12. Jawabannya 5 pangkat 12. Betul atau salah? Betul. Ada yang mau menyangkal, silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut. Untuk poin nomor 4, 2x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3. Jawabannya salah. Karena harusnya itu pengerjaannya 2 pangkat 3 itu 2 pangkat, hasilnya sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 gitu. X sama dengan pangkat 3, jadi ini salah. Harusnya sama dengan 2 pangkat 3 X pangkat 3. Oh iya, nomor 3. Untuk nomor 3 ini pangkatnya bertingkat ya. 3 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 8. Jawabannya betul karena kalau bertingkat ini dikali. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka hasilnya 3 pangkat 8. Betul ya? Betul. Untuk nomor 4 tadi, ini kan 2x pangkat 3. Jadi harusnya jawabannya itu 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3. Jadi jawabannya bukan 2x pangkat 3. Jadi jawabannya berapa? 8x pangkat 3. 8 X pangkat 3. Kan 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 kali 2 X pangkat 3 ya X pangkat 3. Jadi 8 X pangkat 3. Jadi yang nomor 4 itu pernyataannya salah. Nomor 5, silakan. Untuk nomor 5 ini 3/4 pangkat 2. Nah ini jawabannya salah karena harusnya 3 pangkat 2/4 pangkat 2. Sedangkan di sini 3 pangkat 2/4 saja, tidak ada pangkat 2 yang 4. Untuk nomor 6, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 hasilnya 2 pangkat 8. Pernyataannya betul karena 2 dikali 3, karena 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu 3 ditambah 5 ada 8. Jadi 2 pangkat 8. Untuk yang selanjutnya, 5 pangkat 15 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 5. Jawabannya salah karena tadi itu kalau dibagi bilangan pokoknya sama, ini bilangan berpangkatnya dikurang. 15 dikurang 3 hasilnya tidak 5 tapi 12. Jadi pernyataannya salah. Yang selanjutnya, 3 pangkat 2 pangkat 4. Jawabannya 3 pangkat 6 salah karena 2 dikali 4 itu 8. Jadi hasilnya 3 pangkat 8. Yang nomor 9, 2x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Jawabannya betul karena di sini kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. X pangkat 3 itu tetap x pangkat 3. Jadi jawabannya 8x pangkat 3. Betul. Dan yang
2, 4 pangkat 2. Jadi jawabannya betul. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Fadil yang pertama. Ya. Jadi kesimpulannya adalah apabila bilangan pokoknya sama kemudian dikali, maka bilangan pangkatnya ditambah. Jika bilangan pokoknya sama kemudian dikali, maka bilangan pangkatnya dikurangi. Dan apabila bilangan pangkatnya bertingkat, maka dikali. Kiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aktivitas 2. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rashani Aulia. Perkenalkan nama saya Dika. Saya Priscilla Putri. Saya Yusufina. Jadi di sini kita itu akan menjelaskan tentang aktivitas yang kedua, yaitu ini di suatu laboratorium biologis, seseorang peneliti sedang mengamati perkembangbiakan bakteri berkembang dengan cara membelah diri. Dari hasil pengamatan yang dilakukan dan kemudian dicatat dalam bentuk tabel berikut. Nah, menit pertama yaitu ada banyak bakterinya itu 2, sedangkan banyak bakteri dalam notasi perpangkatan itu yaitu 2 pangkat 1. Nah, di menit kedua itu banyak bakterinya 4, banyak bakteri dalam notasi perpangkatan yaitu 2 pangkat 2. Di menit ketiga yaitu banyak bakteri itu 8, banyak bakteri dalam notasi perpangkatan yaitu 2 pangkat 3. Di menit keempat banyak bakteri itu 16, dalam notasi perpangkatan 2 pangkat 4. Nah, di menit kelima ini kan di sini kosong ya. Di menit kelima itu banyak bakterinya 32 dan dalam notasi perpangkatan yaitu 2 pangkat 5. Kenapa di sininya banyak bakterinya 32? Karena 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Terus di menit ke-6 yaitu banyak bakterinya 64 dan dalam notasi perpangkatan yaitu 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah, di menit ke-7 banyak bakterinya itu 128 dan dalam notasi perpangkatan yaitu 2 pangkat 7. Di menit ke-8 banyak bakterinya 256 dalam notasi perpangkatan yaitu 2 pangkat 8 karena 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Ada yang mau komentar silakan. Dari menit pertama sampai menit ke-8 banyaknya bakteri dan notasi perpangkatan. Ada yang mau berkomentar tidak? Tidak. Jawabannya sudah sesuai? Sesuai. Sesuai, silakan dilanjut. Nah, sekarang ke yang pernyataan benar atau salah. Yang pertama itu banyak bakteri pada menit ke-6 adalah 100. Itu dinyatakan salah karena pada menit ke-6 itu banyak bakterinya 64 karena 2 pangkat 6 hasilnya 64. Terus yang kedua itu bentuk perpangkatan yang menyatakan banyaknya bakteri pada menit ke-8 adalah 2 pangkat 8. Itu benar karena di menit ke-8 itu dalam notasi perpangkatannya itu 2 pangkat 8.
hasilnya. Yang terakhir yaitu banyaknya bakteri akan mencapai 100 juta setelah setengah jam. Itu benar karena semakin banyak menit semakin banyak bakteri yang dihasilkan. Kesimpulannya yaitu semakin banyak menit ditambahkan, semakin banyak bakteri yang dihasilkan. Oke, dari kelompok 3 ada yang mau komentar silakan. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada berarti sudah semuanya setuju ya dengan jawaban kelompok 3. Silakan tepuk tangan buat kelompok 3. Meja Bapak. Baik, selamat ya. Ya, selesai semua kan? Nah, refleksi dulu sebelum Bapak akhiri. Menurut kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Dapatkah Anda menceritakan hal yang dirasa menyenangkan? Apa proses pembelajaran tadi? Menyenangkan ketika apa? Berdiri. Apa? Menceritakan hal-hal yang dirasa menyenangkan. Coba ceritakan apa? Yang menyenangkan ketika itu Pak, ketika menghitung operasi bilangan dari bilangan berpangkat itu benar atau salah? Seru. Waktu yang tadi itu. Oke, terima kasih. Kemudian apa yang membuat Anda kesulitan saat mengikuti pembelajaran tadi? Coba. Apa yang membuat kesulitannya tadi menyenangkan Ketika enggak? bilangan berpangkatnya di Berdiri. kemana saya di? Ada lagi. Berdiri Mas. Apa? Yang kesulitan. Apa yang membuat Anda kesulitan saat mengikuti pembelajaran tadi? Ketika itu Pak, ketika bilangan berpangkatnya sudah divariasikan terus jadinya bilangannya jadi banyak, terus ketika menghitung bilangan berpangkat yang pangkatnya tinggi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti dengan baik. Pasti setiap mata pelajaran juga ada yang menyenangkannya dan juga ada yang Tidak. ada yang menyulitkannya. Kemudian selanjutnya, jadi Bapak sudah refleksinya sekali lagi. Bapak kasih tahu untuk bilangan berpangkat, sekali lagi Bapak tekankan ya, jika perkalian, untuk bilangan perkalian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pokoknya sama, pangkatnya dikurangi. Kalau bilangan pangkat bertingkat, maka pangkatnya dikalikan. Jelas ya? Jelas. Baik. Untuk pertemuan berikutnya, anak-anak sekalian, kita masih belajar tentang eksponen, tapi di sini dalam bentuk pecahan.
pecahan atau dalam bentuk yang lain. Oke, mungkin dari Bapak cukup sekian untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam Ridwan. Iya, alhamdulillah. Pak Abdullah, mari kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Ya, mari Pak. Pak, kemarin kan Bapak sudah mengajar di kelas dan sudah saya supervisi. Setelah kegiatan observasi kemarin, bagaimana Bapak menilai sendiri performa saat mengajar? Secara umum saya merasa puas Pak. Saya mengajar sesuai dengan perencanaan yang saya buat seperti itu. Oh iya betul Pak, menurut pengamatan saya juga demikian. Bapak sudah mengajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya itu hampir 90% lah, seperti itu ya, sesuai dengan RPP. Apa kesulitan Bapak ketika mengajar kemarin? Kira-kira menurut Bapak kesulitannya apa ya gitu? Ada nggak kesulitan? Ada Pak. Jadi kesulitannya itu saat mengajukan pertanyaan pemantik gitu Pak. Dan pertanyaan berbobot kepada siswa itu seperti apa? Itu yang saya merasa kesulitan dalam hal itu. Jadi ternyata untuk mengajukan pertanyaan pemantik yang berbobot itu tidak mudah ya Pak ya. Kita harus banyak latihan atau menambah jam terbang mengajar kita gitu ya. Pak Abdullah, maaf ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya Pak, silakan Pak, dengan senang hati. Begini, saya mengamati pada saat mengajar Bapak tadi ya, penerapan PB, PSE, dan BP ini sudah baik. Itu sudah sesuai lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Alhamdulillah berarti ya Pak ya, kalau begitu udah ada peningkatan. Ya begitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Kalau misalnya Bapak mengajarnya itu sudah baik gitu seperti itu. Saya senang sekali Pak, ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu sudah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Iya Pak, Bapak sudah melakukan PB, KSE, dan BP dengan sangat baik. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat merespon jawaban murid, saya mengamati Bapak menjawab secara langsung dan lugas. Yang sebetulnya kalau merujuk kepada standar yang seharusnya, itu harus menuntut siswa berusaha menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian bisa dengan cara melempar jawaban pertanyaan itu kepada teman-teman yang lain, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan menuntut siswa untuk menemukan jawabannya sendiri. Iya betul Pak, betul sekali itu Pak. Saya merasakan hal itu, mungkin karena saya terlalu semangat dalam mengajar dan khawatir menyita waktu, sehingga saya kurang bersabar. Ternyata saya masih terbiasa dengan pola mengajar lama, yaitu kebiasaan menyuapi murid. Jadi Pak Abdullah melakukan itu karena takut untuk menghemat waktu aja kan. Terus bagaimana rencana tindak lanjut Bapak selanjutnya? Saya harus bersabar dalam menanggapi pertanyaan dari murid. Kemudian jangan langsung saya jawab, berikan waktu yang cukup agar murid bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Hal tersebut bukanlah pemborosan waktu, melainkan hal yang perlu dilakukan sebagai bentuk diferensiasi proses, yaitu menuntun murid menemukan solusi dari jawabannya sendiri. Seperti itu. Memang benar Pak, kita sebaiknya tidak langsung menjawab pertanyaan siswa ya secara langsung, tapi berusaha menggali jawaban dari pikiran-pikiran siswa itu sendiri. Terus Pak, kira-kira dari diskusi ini apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan
kembali performa di area ini? Mungkin yang saya ingin tingkatkan, yang pertama saya ingin berencana ingin disupervisi lagi oleh Bapak. Mungkin untuk 2 minggu ke depan saya ingin disupervisi lagi supaya lebih baik lagi gitu Pak. Oh, jadi Bapak sudah berencana untuk disupervisi lagi? Iya. Baguslah kalau gitu, semangat sekali ya Bapak ini. Kira-kira siapa yang akan membantu nih Pak? Kalau Bapak bisa, disupervisi nanti ya? kalau bisa tadi kan saya sudah katakan kalau bisa Pak Ridwan kalau tidak keberatan, saya minta Bapak menjadi supervisor saya lagi. Oh iya, saya jadi supervisor lagi, baiklah. Nanti insya Allah saya siap kalau misalnya Bapak percaya kepada saya untuk jadi supervisor Bapak. Iya, terima kasih Pak sebelumnya Pak Ridwan. Sama-sama Pak Bulog. Oh iya Pak Bulog, hasil pengamatan selama observasi di kelas tadi sudah saya tuangkan dalam lembar observasi ini. Kemudian silakan Pak Bulog pelajari sebagai bahan refleksi. Oh iya Pak, siap Pak. Sebagai penutup, saya ingin mendengar Pak Bulog menyatakan apa yang didapat oleh Pak Bulog dari proses ini. Saya mendapat banyak manfaat dari proses ini tentunya, terutama mendapatkan bahan untuk refleksi diri saya guna untuk meningkatkan kemampuan mengajar saya di masa yang akan datang. Alhamdulillah jika Bapak mendapat manfaat dari proses ini, tapi Pak ngomong-ngomong waktunya sudah habis, saya ada acara lagi. Ya. Terima kasih ya Pak Bulog Ya, Pak. sudah mau berkontribusi kepada kegiatan supervisi yang saya lakukan. Mana Pak tadi? Ini kertas tadi. Nah, sip. Pak Bulog makasih ya. Ya Pak, nanti saya pelajari. Iya, siap.